Wow, ini baru mengejutkan. Hasil survei terbaru dari LSI DNCA menunjukkan persaingan ketat antara 3 kandidat calon presiden antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Siapakah pemenang hasil survei dari DNCA? Mari kita ikuti pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas kembali yaitu mengenai hasil survei dari lembaga survei yang melakukan riset terkait elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Kali ini dari DNCA, di sana menunjukkan angka yang cukup signifikan. Ternyata Prabowo Subianto masih bertengger di nomor 1, disusul Anies Baswedan dan kemudian Ganjar Pranowo. Karena kemarin juga sudah ada riset dari Indo Riset yang menyampaikan bahwa hampir sama dengan LSI DNCA, bahwa yang nomor atas itu Prabowo Subianto, yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga Ganjar Pranowo. Jadi ini akan menjadi perhatian dari Prabowo Subianto. Jika Prabowo tidak bisa memenangkan satu putaran dalam Pilpres kali ini, bisa mungkin koalisi antara Anies dan Ganjar akan semakin menguat dan bisa mengalahkan Prabowo Subianto. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita yang satu ini. Hasil survei terbaru Pilpres 2024, Ganjar vs Anies vs Prabowo Subianto. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNCA merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mencapai 43,3%. Survei ini dilakukan pada 17–23 Desember 2023 terhadap 1.200 responden yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih. Metode sampling survei adalah multi-stage random sampling. Survei LSI DNCA ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini plus minus 2,9%, di mana survei yang dilengkapi dengan riset kualitatif. Berikut hasil survei LSI DNCA. Prabowo Subianto 43,3%. Anies Caimin 25,3%, Ganjar Mahfud 22,9%, suara tidak sah 0,6%, tidak menjawab atau tidak tahu 7,9%. Direktur Konsultan Citra Indonesia LSI DNCA Aji Al-Farabi mengatakan, berdasarkan hasil survei ini, jika terjadi 2 putaran maka pasangan yang sudah pasti lolos adalah Prabowo Subianto, sebab Prabowo Gibran sudah melebihi 33,3%. Ini adalah kalau terjadi 2 putaran. Maka yang sudah lolos ke putaran kedua adalah Prabowo Gibran. Statement ini sebetulnya bukan statement pertama yang kami sampaikan pada awal November 2023. Kami sampaikan ketika temuan survei kita pasca pendaftaran. Waktu itu kami sudah menyatakan pasangan Prabowo Gibran punya potensi lolos ke putaran kedua, kata Aji dalam rilis survei yang disiarkan YouTube LSI DNCA Jumat 29 Desember 2023. Data di akhir Desember ini menunjukkan mengkonfirmasi temuan kita sebelumnya bahwa Prabowo Gibran jika Pilpres diadakan 2 putaran maka pasangan yang lolos ke putaran kedua karena angkanya sudah melewati batas minimal untuk lolos ke putaran kedua, yaitu angka 33,3%, imbuhnya. Aji menyebut potensi Pilpres 1 putaran dan 2 putaran berdasarkan survei ini masih 50% berbanding 50%. Dia menyebut Anies Caimin dan Ganjar Mahfud saling berjuang merebut posisi untuk masuk putaran kedua. Pasangan yang lain juga dalam posisi yang sama. Kalau kemudian 2 putaran maka Pak Anies dan Caimin
ini membutuhkan satu tambahan 8% lagi untuk bisa lolos ke putaran kedua. Sementara Ganjar ini butuh kurang lebih 10% lagi untuk bisa lolos ke putaran kedua, katanya. Nah itu teman-teman terkait hasil survei dari LSI Denija. Jelas menunjukkan bahwa Pak Anies ini merangsek mengejar Prabowo Subianto. Kalau sebelumnya itu kan Pak Anies di nomor buncit, selalu nomor 3. Nah ini masuk di peringkat kedua, mengalahkan Ganjar Pranowo. Dan ini adalah peluang yang baik untuk Pak Anies Baswedan terus meningkatkan elektabilitasnya. Sering berkunjung, sering berdialog, kemudian ketika debat ini lebih produktif, lebih menguasai materinya, nah ini bisa mendorong elektabilitas Pak Anies ini semakin hari semakin bertambah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Pak Anies ini berbahaya bagi Prabowo Subianto. Nah kalau di putaran kedua misalkan yang bertanding itu Prabowo sama Anies Baswedan, maka peluang koalisi antara Ganjar dan Anies ini bisa menguat. Dan bisa mungkin Prabowo kalah sama Anies Baswedan. Karena kalau kita berkaca di Pilgub DKI Jakarta, ini mirip, hampir sama teman, hampir sama mengenai kontestasinya. Karena di Pilgub DKI Jakarta juga ada 3 pasang calon gubernur waktu itu, Anies sama Sandiaga Uno, kemudian ada AHY, kemudian ada Ahok Jarot waktu itu. Jadi ada 3 pasangan. Ketika AHY kalah di putaran pertama, setelah itu kan para pendukung AHY ini berkoalisi dengan kelompoknya Pak Anies Baswedan. Nah berarti semakin besar kekuatan Pak Anies Baswedan dan pada akhirnya bisa mengalahkan Basuki Cahayapurnama. Nah jangan-jangan pola ini sama di Pilpres 2024. Jadi yang masuk nanti di putaran kedua Prabowo Subianto, kemudian masuk lagi Anies Baswedan. Maka peluang koalisi antara Anies dan Ganjar semakin menguat dan bisa mengalahkan Prabowo Gibran di 2024. Jadi ini semua sangat mungkin dan itu bisa terjadi teman-teman ya. Nah teman-teman ada hal yang menarik juga ya ketika kita melihat gelaran Pilpres kali ini. Jadi kalau kemarin itu ada politisasi agama, jadi agama dijadikan alat politik, tempat-tempat ibadah dijadikan alat politik. Tetapi kalau kita melihat di lapangan, seperti tayangan video ini, jadi acara sholawat ini dipakai untuk memuji-muji partai politik, memuji-muji ketua umum partai politik juga. Nah ini kan sesuatu yang tidak etis juga ya. Katanya kemarin itu kan tidak boleh melakukan politisasi agama. Tetapi nyatanya kalau kita lihat di lapangan, ini kelompok tertentu yang memainkan peran teman ya. Bagaimana masuk di wilayah agama sehingga nuansanya terkesan nuansa politik bukan sholawatan. Nah teman, kita tonton video yang satu ini. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait sholawatan, tetapi di dalamnya ini promosi Partai Golkar, promosi Erlangga Hartarto. Apakah ini sudah sedemikian rupa teman ya, bahwa politik ini masuk dalam wilayah yang sifatnya agama. Kegiatan rutinitas sholawatan tetapi ada campur aduk sama politik. Apalagi menjelang Pilpres, menjelang pemilu, tiap partai politik tentu membutuhkan elektabilitas. Bagaimana mendongkrak elektabilitas agar suaranya ini menjadi lebih besar. Jadi tidak hanya bagaimana memenangkan calon presiden, tapi juga memenangkan suara partai. Ini penting untuk mengamankan suara partai sehingga banyak anggota dewan dari partai tersebut yang masuk ke Senayan. Tetapi menurut saya sangat disayangkan kalau acara sholawatan dipakai untuk promosi partai politik, mengangkat citra seseorang.
Kemudian lagi teman, ada video yang juga cukup menarik yang kaitannya dengan debat kandidat calon wakil presiden, di mana kemarin Gibran menyampaikan bahwa sudah banyak katanya investor yang membiayai IKN. Itu yang disampaikan Gibran, tetapi Gibran tidak menyebutkan angka, berapa angkanya, berapa triliun supportnya terhadap IKN, tidak menyebutkan, hanya perusahaan-perusahaan yang disebutkan, 2 perusahaan waktu itu. Nah, ini ada pengusaha yang meminta data real, berapa sih sebenarnya investasi dari 2 perusahaan yang disebut oleh Gibran. Nah, ini malah menantang Gibran, berani tidak Gibran memenuhi tantangan dari seorang pengusaha ini agar menyebutkan angka, berapa angka investasi dari perusahaan tersebut. Coba kita tonton video yang satu ini. Tantang kalau memang benar investor-investor seperti yang disebut Mas Gibran kemarin, Agung Sedayu, Mayapada, mana angkanya? Jangan hanya sebut namanya, mereknya, brandnya, tapi angkanya satu persatu ya. Jadi jangan angka-angka agregat. Jadi realistis aja. 40T nama-nama. Oke, saya mau tahu per nama Mayapada berapa, Agung Sedayu berapa, ya kan, misalnya Marriott berapa. Memang tidak ada, ya kan, yang dipublish hanya nama-nama, jangan angka agregat. Saya tantang saja, silakan dipublish. Setahu saya Marriott itu bukan investor, Marriott itu adalah operator, pengelola, ya kan, bukan investor. Dia nggak akan taruh uang sendiri, dia akan dikontrak untuk mengelola, ya kan, untuk sewa mereknya, brandnya, ya kan, dan melisensi teknologi dan tata kelola atau manajemennya, tapi itu bukan investor. Ya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, tantangan dari seorang pengusaha yang ingin supaya Gibran menyebutkan angka berapa triliun investasi perusahaan tersebut. Karena sebelumnya pada waktu debat itu kan Mahfud MD juga menyampaikan bahwa belum ada investor masuk ke IKN, belum ada. Ini yang ngomong menteri temannya. Tentu saja kita percaya apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, karena Mahfud seorang menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Sementara Gibran ini anaknya Jokowi juga yang punya data tentunya, tetapi belum ada konfirmasi dari Gibran berapa triliun, karena namanya investasi itu tentu harus ada angkanya. Tidak hanya sekedar ngomong, oke, saya mau investasi sekian triliun, hanya omongan kan tidak bisa, karena di IKN itu perlu duit, perlu uang yang jumlahnya cukup besar untuk membangun sebuah ibu kota. Jadi bukan hanya omong. Oleh karena itu saya pikir realistis apa yang disampaikan pengusaha ini supaya Gibran menyebutkan angka berapa triliun investasi dari 2 perusahaan tersebut. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pembahasan kita kali ini mengenai yang terpenting adalah hasil survei terbaru per hari ini, di mana posisi Anies, di mana posisi Ganjar, dan di mana posisi Pak Prabowo Subianto. Yang pasti Anies sudah masuk di peringkat 2. Ini mengejar ketertinggalan terhadap Prabowo Subianto. Ini cukup bagus teman ya dalam kontestasi Pilpres kali ini. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.